Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Nur Fadila dari kelas 2 PKIC akan menjelaskan tentang hadis do'if. Yang pertama adalah definisi hadis do'if. Secara bahasa, do'if artinya lemah. Dan hadis do'if ialah hadis yang tidak memenuhi sifat dan kriteria hadis sahih ataupun hasan. Kriteria hadis do'if. Yang pertama, gugurnya perawi hadis. Yang kedua, cacat pada matan atau perawi. Yang ketiga, tidak berasal dari ucapan Rasulullah. Yang keempat, dimasuki sisipan yang bukan darinya atau dari hadis do'if tersebut. Ini adalah sebab-sebab hadis dikatakan do'if. Yang pertama adalah terputusnya sanad. Yang kedua, cacatnya keadilan rawi. Yang ketiga, cacatnya kedapitan rawi. Untuk yang pertama adalah terputusnya sanad, meliputi yang pertama hadis mu'allaq, yaitu hadis yang seorang rawinya atau lebih gugur dari awal sanad secara berurutan. Hadis mursal, yaitu hadis yang rawinya gugur dari akhir sanad. Berikutnya hadis mu'dhal, yaitu hadis yang putus sanadnya dua orang atau lebih secara berurutan. Selanjutnya hadis munqati, yaitu hadis yang tidak disebutkan seorang rawinya sebelum sahabat. Selanjutnya hadis mudallis, yaitu hadis yang dalam periwayatannya tidak menyantumkan nama periwayatnya dan ditukar dengan nama orang lain. Selanjutnya hadis mursal khafi, yaitu hadis yang terkenal perawinya tapi hadisnya tidak pernah terdengar. Berikutnya adalah hadis mu'an'an, yaitu hadis yang menggunakan kata an. Yang selanjutnya adalah hadis mu'annar, yaitu hadis yang menggunakan kata an. Disebabkan cacat keadilan rawi. Yang pertama yaitu hadis matruk, yaitu hadis yang tidak didengar, tidak dianggap, tidak dipercaya oleh karena menyangkut pribadi perawi yang kurang baik. Selanjutnya adalah hadis majhul, yaitu hadis yang tidak jelas siapa yang perawinya. Berikutnya adalah hadis mubham, yaitu hadis yang perawinya tidak disebutkan namanya melainkan hanya identitas secara umum saja. Adalah disebabkan oleh cacatnya kedapitan rawi, yang meliputi yang pertama hadis munkar, yaitu hadis yang terdapat kesalahan, kelupaan, atau bahkan kefasikan yang parah pada sanadnya. Yang selanjutnya hadis mu'allal, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat ilah yang menimbulkan kecacatan pada kesahihannya. Yang berikutnya hadis mudraj, yaitu hadis yang terdapat sisipan di dalamnya. Yang selanjutnya hadis maqlub, yaitu hadis yang terbalik pada redaksinya. Selanjutnya, hadis muttarib, yaitu hadis yang terdapat kesalahan dalam penulisannya. Selanjutnya adalah hadis syadz, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang saja atau sikoh ataupun tidak. Yang selanjutnya, hadis musahaf adalah hadis yang salah penulisan dan terdapat penggantian. Berikutnya adalah tentang kedudukan hadis do'if. Mayoritas ulama hadis atau ulama fikih menggunakan hadis do'if selain dalam masalah akidah dan penetapan hukum halal dan haram, tetapi sebagian ulama hadis juga ada yang menggunakan hadis do'if dalam menetapkan hukum jika tidak ada lagi hadis sahih atau hasan. Berikutnya adalah tentang hukum mengamalkan hadis do'if. Yang pertama, boleh mengamalkan hadis do'if secara mutlak, baik dalam fadha'il amal maupun dalam hukum syariat dengan syarat do'ifnya tidak syahid dan tidak ada dalil yang selain hadis tersebut atau dalil yang tidak bertentangan dengan hadis tersebut. Kedua adalah boleh dan sunnah mengamalkan dalam hal suhud, fadha'il amal, nasihat, kisah-kisah selain hukum syariat dan adalah selama hadis tersebut bukan hadis maudhu atau hadis palsu. Tiga adalah tidak boleh mengamalkan secara mutlak hadis do'if, baik dalam hal fadha'il amal atau hukum syariat. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.